Perkenalkan, nama saya Hoirul Roziki Darussalam. Saya mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang query lanjutan pada Oracle Database. Tujuan kita untuk pembelajaran saat ini yaitu untuk mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL, serta dapat mengenal subquery pada banyak kolom, dan dapat mengenal subquery pada from. Ada 3 buah tabel yang digunakan masing-masing pada pembelajaran kita saat ini, yaitu tabel nomor 1, tabel departemen yang berisikan departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Lalu ada tabel yang kedua yaitu employees yang berisikan employee ID, first name, last name, email, dan seterusnya. Kemudian ada tabel ketiga yaitu job history yang berisikan employee ID, start date, end date, job ID, dan department ID. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Query terdiri atas subquery atau inner query dan main query atau outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dahulu adalah subquery yang dijalankan sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query. Ini letak main query, kemudian subquery. Jadi diproses terlebih dahulu yaitu subquery, baru kemudian hasil dari subquery akan digunakan oleh main query. Contoh, sini kita ada script select last name from table employees, dimana salary lebih dari, kemudian dalam subquery select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Jadi di sini fungsi untuk subquery ini adalah untuk mencari gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Kemudian akan memunculkan hasil 10.500. Kemudian dalam main query sini kita mencetak nama-nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari 10.500. Maka akan keluar King, Kocar, Dehan, Abel, dan seterusnya. Kemudian ada subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Contohnya, query where manager ID, department ID in subquery 190, 120, 124, 50. Sini itu membandingkan tiap-tiap barisnya. Itu manager ID dengan 100, kemudian departemen ID dengan 90. Itu juga selanjutnya. Dikarenakan ada operator subquery banyak kolom. Lanjut. Itu pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan, yaitu pairwise comparison, ataupun pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison. Sini kita dapat melihat perbedaannya. Untuk pairwise comparison di sini kita lebih menyingkat script karena sama-sama pengondisian, yaitu dengan mencari subquery pada kondisi yang sama, namun yang dicetak yaitu kolom yang berbeda, sehingga pada close where kita menggunakan tanda kurung untuk memasukkan manager ID dan department ID. Kemudian kita menggunakan operator logika in. Kemudian pada dalam subquery kita menyelect manager ID dan departemen ID, yang dimana sama-sama ketentuannya memiliki employee ID
178 dan 174. Fungsi dari pasangan ini yaitu untuk menyingkat apabila sama-sama memiliki kondisi yang sama. Namun untuk pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise, sini kita dapat melihat padahal sama-sama memiliki kondisi yang sama, yaitu dari tabel employee yang dimana employee ID-nya 174 atau 141. Namun di sini dia pisah, yaitu manager ID dan departemen ID-nya dipisah sehingga menjadi dua pengkondisian pada close aware. Itu untuk manager ID sendiri, kemudian departemen ID sendiri. Selanjutnya, subquery dalam close form. Query bisa diletakkan di dalam close form untuk membentuk tabel temporer, yaitu tabel sementara. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Kita lihat contoh. To select adult last name atau salary, departemen ID, kemudian sel AVG, yang dimana untuk tabel B yang merupakan alias dari tabel temporer untuk tabel subquery dan berisikan departemen ID dan gaji rata-rata tiap departemen. Kemudian yang dimana akan digunakan pada close aware yaitu untuk mencari gaji di atas rata-rata dari tiap departemennya, sehingga akan keluar Hearsten dengan salary 13.000 dengan departemen ID 20 yang rata-ratanya 9.500, juga seterusnya. Untuk lebih memahami pembelajaran saat ini, marilah kita mencoba untuk menjawab latihan soal berikut. Nomor 1. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Oke, di sini kita menggunakan pairwise comparison, yaitu departemen ID dan salary. Kemudian pada subquery kita menggunakan kondisi commission PCT is not null, itu untuk yang memiliki komisi. Kita coba. Buka CMD, masuk untuk SQL Plus, username HR, password HR, nomor 1, tempelkan nama, last name, kemudian nomor departemen ID, kemudian gaji, salary, from tabel employees, where pairwise comparison, itu departemen ID dengan salary, and select, masuk mulai ke subquery, department ID, kemudian salary, from tabel employees, kemudian where, yang dimana memiliki komisi, berarti commission PCT is not null, kurung, enter. Ini merupakan daftar pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dari pegawai yang memiliki komisi. Selanjutnya nomor 2,
yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Sini kita menggunakan dua tabel karena kan ada departemen name untuk nama departemen dan location ID. Berarti di sini kita menggunakan korelasi subquery. Kemudian pada di sini kita menggunakan pairwise comparison, yaitu salary dan commission PCT. Kemudian pada subquery kita menggunakan kondisi where location ID sama dengan 1700. Kita coba select nama, last name, kemudian nama departemen ID, gaji salary, from tabel employees kita aliaskan A, dan tabel departemen kita aliaskan B, yang dimana kita sambungkan A dot department ID dengan departemen ID dari tabel departemen ID and sini kita menggunakan subquery, itu menggunakan pairwise gaji dan komisi, gaji untuk salary, kemudian komisi PCT. Namun ingat, komisi masih mempunyai nilai 0, maka tugas kita yang pertama yaitu untuk mengkonversi nilai 0 tersebut menjadi 0, yaitu dengan NVL commission PCT ganti dengan 0 dua kali, saya masukkan in. Kita mulai untuk subquery, select salary, kemudian NVL commission PCT 0. Kemudian from employees kita aliaskan C. Ini kita juga menggunakan tabel departemen kita aliaskan D, yang kita sambungkan kembali C dot department ID sama dengan D dot department ID and location ID sama dengan 1700, tutup kurung. Sini terjadi ambiguous pada line pertama karena departemen ID berada pada tabel employee ada, kemudian tabel departemen ada. Kita lupa menaruh A dot departemen ID, kemudian from and L from where. Jadi hasilnya kan sebagai berikut. Terus ini menampilkan yang memiliki gaji dan komisi yang sama dari pegawai yang memiliki location ID 1700.
Kita nomor selanjutnya, nomor 3, itu buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk bekerja atau hire date, kemudian gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kochar. Namun ingat, data Kochar tidak ditampilkan dalam hasil query. Jadi di sini kita menggunakan Airways itu untuk mencari gaji dan komisi. Dan terdapat kondisi yaitu last name Kochar, kemudian pemberian statement tambahan yaitu and last name tidak sama dengan init cap Kochar agar data Kochar tidak ditampilkan kembali. Kita coba select last name untuk nama, kemudian hire date, tanggal mulai bekerja, kemudian salary untuk gaji, from employees, yang dimana memiliki gaji dan komisi yang sama. Di sini kita menggunakan pairwise comparison, dimana salary karena menggunakan komisi lagi kita menggunakan NVL commission PCT, kita ganti dengan 0 kurung, kembali in, masuk pada subquery, select salary, kemudian NVL commission PCT, 0, kemudian from tabel employees, yang dimana last name nya Kochar, kurung, tambahkan n. Untuk data Kochar tidak ditambahkan kembali, oke, last name, tidak sama dengan Kochar. Hasilnya yaitu Dehan dengan tanggal mulai bekerja 13 Januari 1993 itu dengan gaji 17.000. Dan soal nomor terakhir, nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Oke, di sini kita menggunakan tabel temporer itu dengan subquery pada clause from, yang dimana kita akan menggantinya untuk tabel yang kedua, yaitu dengan menampilkan employee ID, nah coba select kita aliaskan employee ID when last name. Di sini menggunakan alias untuk tabel employee, kemudian employee ID
Ini B, tabel alias B ini digunakan untuk alias dari tabel temporer. Langsung front employees, tabel employees dengan alias A, alias E. Kita menggunakan subquery, select employee ID, from employees E, kemudian departments kita aliaskan dengan D, kemudian location kita aliaskan L, yang dimana where departemen kita hubungkan antara ketiga tabel tersebut. Itu menghubungkan antara employee dengan departemen dengan menghubungkan departemen ID. Kemudian untuk tabel departemen dan tabel location kita hubungkan location ID nya memiliki kolom yang sama. Baru kita nanti akan menggunakan tambahan city like T% karena T berada pada objek yang pertama. Nah, coba where department ID dengan D department ID dengan N, kita hubungkan lokasi Nadina, location ID sama dengan L untuk location ID. Dimana nama kotanya huruf utama L, huruf utama T, N, city like T persen T itu kurung, kita aliaskan B, yang dimana kita hubungkan untuk tabel B dan tabel A. Kita sambungkan untuk employee ID nya karena sama-sama memiliki employee ID dalam kolomnya. Untuk tabel alias E dan tabel alias B, tabel alias B yang merupakan nama alias dari tabel temporer, hubungkan employee ID dengan B dot employee ID Alexis location L. Untuk penulisan tabel location lupa menggunakan S, kata di error. Kita select location menggunakan S dan where B ID kasihnya kan seperti berikut. Itu dengan employee ID 201, last name Hardstein,
kemudian file. Demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih.